Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi pada malam hari ini pengajian kita gembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Jadi kembali kita kepada sejarah Nabi kita dulu kan. Setelah Nisfu Sa'ban, Nisfu Sa'ban kan diangkat buku kita yang lama kan, ganti dengan pembukuan baru kan. Tapi malam setelah itu dikumpulkanlah, itu Nabi sendiri yang mengumpulkan semua sahabat itu di satu tempat kan. Jadi Nabi ini yang mengumpulkan sahabat itu menyampaikan kabar gembira tentang datangnya bulan Ramadan itu kan. Kan banyak macam itu. Jadi sekaligus Nabi waktu itu bawa batu dia dua tuh, udah disediakan batu dua. Jadi di samping menyampaikan kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan itu kan, dibuka pintu surga katanya kan, ditutup pintu neraka katanya kan. Ada juga disampaikan kan, siapa yang gembira menyambut datang bulan Ramadan itu kan, dia haramkan jasadnya dari api neraka kan. Banyak macamnya yang disampaikan Nabi pada waktu itu. Jadi untuk lebih mendalamnya kan, jangan asal-asal gembira aja kan menyambut datang bulan Ramadan itu kan. Dikasihlah ilmu oleh Nabi itu untuk mengibadahkan Ramadan itu. Itu makanya dia disediakan buah-buah batu. Setelah itu maka diperintahkanlah sama Nabi kan kepada semua sahabat itu kan berwuduk itu, berwuduk dulu. Udah berwuduk baru dia duduk sama-sama kan. Nabi bawa batu dua nih, berdiri di antara sahabat itu kan. Setelah itu baru diapakan Nabi batu yang dua nih, digesek-geseknya kan. Karena nerbitkan api itu kan. Ditengokkan sama sahabat dulu api yang diginikan tadi itu. Ditanya, udah jelas kata Nabi sama sahabat, udah katanya. Kemudian baru disuruh berzikir. Ini persiapan nih untuk jangan asal gembira aja kan. Menyambut datang bulan Ramadan tuh ada persiapannya dibikin Nabi. Disuruh zikir Allah dalam hati masing-masing. Sejenak kan sama Nabi itu kan. Sudah dilakukan sama orang tuh zikir tuh, maka dikasihlah baba sama Nabi kita itu kan. Kalau udah dipaskan zikir kita itu dalam hati itu kan, terbitlah cahaya tuh. Kayak yang batu tadi digini gitu kan tadi tuh. Ya mancar ya. Istas lagi, tutup mata kata Nabi kan, tutup mata sambil zikir kan. Barulah jumpa sama orang-orang tuh, praktek depan Nabi dah pula kan, nggak sama dengan kita nih. Jadi Allah ke dalam hati itu kan, cahaya seperti itu, mancar dia kan. Ya kayak apa mancis kita kan. Kayak itulah cahaya kalau zikir Allah. Tapi kalau tepat dia kan, itu. Tepat dia pas sudah tetengah kalbu kita tuh kan. Buka itu surga tanya kan, tutup itu neraka tanya kan.
Kita buka tuh dengan cara itu. Setelah itu baru Nabi itu dudukkan mengasih saran kepada orang-orang itu kan untuk melakukan hal itu secara terus-menerus untuk mengindahkan puasa itu kan, bulan puasa itu nanti biarpun siang biarpun malam, zikir itu jangan sampai lupa untuk menjaga keutuhan puasa kita itu. Jadi dengan adanya itu kan banyak kemungkinan yang membatalkan puasa kita nanti kan, bisa cegah gara-gara itu. Senantiasa berzikir. Iya, bisa tuh di titik aman puasa kita itu, nggak begitu banyak lagi yang mengganggu kita kan. Jadi setelah itu baru Nabi itu menurunkan jarinya. Menurunkan jarinya di depan sahabat tuh gini kan. Ini keluar air sini tuh kan. Ditengok sama sahabat itu. Didatangi satu-satu dong muka itu. Nampaklah muka kita dalam tetes itu kan. Nah itu. Di dalam tetesan air ujung kuku baginda itu. Iya. Nampak wajah kita dalam air pula kan. Iya. Nampak wajah kita. Bercermin lah ya. Nah, kayak gitu katanya yang dua jari bawa susu kiri kita tuh. Nah, walal akhiratu khairul laka minal ula katanya. Akhir itu lebih baik bagi kamu daripada permulaan katanya kan. Itu yang bagus kata Nabi itu. Kita renungkan, kita lihat kan dalam kalbu kita itu kayak yang di ujung jari Nabi tadi. Itulah yang akan kita tafakurkan tuh untuk beramal ibadah bulan puasa tuh. Tuh. Jadi untuk sehari-harinya zikir Allah. Nah, itulah yang akan diibadahkan selama bulan puasa tuh. Apapun jenis ibadah kita, yang dua tuh nggak boleh lupa tuh. Contohnya kan tarawih malam pertama kan, dikasih dikembalikan kita tuh kayak kertas putih kan, kayak bayi baru lahir. Jadi itu harus kita jaga keutuhannya tuh, paling enggak selama bulan puasa tuh, jangan sampai kotor buku kita tuh. Dengan cara yang tadi, zikir tadi. Kalau tafakur kita tafakurkan yang kayak yang di ujung jari Nabi itu. Itu tetap suci kita selama melaksanakan bulan puasa tuh. Jadi dengan adanya yang dibikin Nabi itu, itulah gembira tuh nggak asal-asal gembira aja. Nah, kalau materi itu kan beres bisa dicari kan, ada ngutang, ya kan? Bisa lah digembirakan, ya kan? Kalau sahabat tuh enggak, maksud Nabi enggak kayak gitu. Itu makanya dikasih modal untuk mengibadah ke bulan puasa itu sama Nabi. Berupa kayak WA itu kan, kayak WA namanya itu. Dikasih modal batin. Kalau zikir Allah, cahayanya kayak batu digesek-gesek itu kan. Jangan lupa tuh. Yang pertama, yang terakhir itu yang bagus, ini kan. Itu tafakur. Untuk ibadah tafakur kita tuh, dijaga kesucian tuh jangan sampai kotor selama hidup kita. Jadi kita kayak di dalam air itu kita. Iya. Ya kan nampak kita dalam tuh kan, wajah kita kan. Ya kayak gitu, bukan air, cahaya. Itu yang di jari Nabi itu cahaya juga. Ini Nur Salam namanya kan, cahaya beku air. Itulah yang penting kita cermati itu, jangan sampai lalai, rugi kita kan. Yang dimaksud Nabi itu yang terakhir tuh yang bagus daripada awal, tapi jangan tinggalkan yang awal tuh, kayak zikir Allah kan. Itu tandanya kita udah di kalbu.
Yang di dalam kalbu itu yang tadi, yang di ujung jari itu, kayak setetes air. Nah, harum cahayanya kan, nah, itu nggak pakai tua tuh. Jadi kalau ada kan banyak tuh pedilah-pedilahnya kan yang disampaikan ulama tuh kan, masalah gembira menyambut datang bulan Ramadan kan, yang terkandung dalam bulan Ramadan kayak setiap malam tarawih itu kan ada aja pedilah itu kan sampai terakhir itu kan disampaikan ulama tuh. Nah, Lailatul Qadarnya lagi kan. Nah, tuh. Jadi kalau mau tanya kan yang lain-lain lah kan, ya itu kan udah tahu kita semua. Mana kira-kira yang jadi fakta dalam kehidupan kita itu kan yang mau ditanyakan tentang gembira menyambut datang bulan Ramadan itu. Yang saya sampaikan tadi itu kan modal batin namanya itu. Biar betul-betul gembira kita. Punya nggak punya kita gembira menyambut datang bulan Ramadan. Udah punya modal batin, dikasih sama Nabi kita, sama sahabat kan. Sampai sekarang ini ada juga cerita itu lagi. Jadi setelah dikasih modal batin itu, ya mau nggak mau kita wajib gembira kan? Iyalah, udah rapat kan, udah dikasih tahu lah. Jadi mau nggak mau kita wajib gembira setelah dikasih modal batin. Ya. Pertanyaan pribadi saya, andai kata udah dikasih modal seperti ini, tapi perasaan saya itu belum gembira, itu mengatasi perasaan saya yang belum gembira itu gimana Pak Guru? Selagi ingat kita kan, tapi betul-betul lah kan jumpa yang tadi itu nggak ada gembira itu, pasti gembira, ya kan? Ya, mana tahu ada cara mengatasi yang lain kan ini kabar gembira dari baginda Rasul udah kita disampaikan. Iya. Modal batin pun udah dikasih. Iya. Namun kita masih ada perasaan belum merasakan utuh kegembiraan itu dalam menyambut bulan suci Ramadan itu. Jadi apakah ada lagi untuk supaya kita betul-betul full merasakan kegembiraan kedatangan bulan suci Ramadan itu? Ya. Selain yang dua modal batin Pak tadi. Itu kelemahan pribadi namanya itu lagi. Nanti masalah kelemahan pribadi itu kan, itu termasuk kadang kadar juga namanya kan. Nah, nasib-nasiban namanya itu. Enggak boleh terlalu kita dalami hal yang kayak gitu itu. Nah, kalau bisa dihibur lah kan dengan ibadah nanti bulan puasa itu. Jangan sampai rusak pula kan yang tadi kan, yang disampaikan Nabi itu sama kita. Dijaga keutuhan tuh. Jadi masalah materi kalau bisa utang kan, pokoknya kita gembira. Kedua mau tanya lagi Pak Guru. Supaya lebih mantap gitulah istilahnya. Ramadan ini kan bukan hanya sebuah kata kan? Ramadan itu bukan hanya sebuah kata. Saya ingin lebih mendalami makna arti kata Ramadan itu supaya lebih jelas arti Ramadan itu apa Pak Guru? Menurut bahasa kita. Bahasa kitanya Ramadan itu pembakaran. Kalau orang bilang kan bulan suci Ramadan. Nah, suci kan kita bakar dosa-dosa kita itu dengan cara berpuasa, tadarus, tarawih kan, tahajud. Kalau tahajud ini penting ini untuk membakar itu tuh, minta petunjuk kita sama Tuhan kan, minta solusi kita sama Tuhan bulan puasa depan betul-betul gembira zahir batin kan. Maksud Pak Guru yang dibakar itu apanya Pak Guru? Dosa kita. Dengan adanya melakukan puasa itu kan, tuh. Sekaligus amal ibadah itu. Berarti makna Ramadan itu pembakaran. Berarti yang maksud pembakaran itu dosa kita dibakar jadi habis lah gitu. Iya, habis. Kalau mau berbuat sesuatu amalan gitu. Iya. Itu tambah-tambahannya kan banyak bulan Ramadan. Berbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan itu berarti
semakin banyak lah ya dosa-dosa kita dibakar habis gitu. Ya. Jadi ini mengingat ke depannya kan kalau masih hidup kita lagi kan, biar jangan terjadi Kak yang Bapak bilang tadi kan. Itulah seperti tahajud itu penting tuh bulan Ramadan. Tahajud udah untuk mengatasi itu kita petunjuk kita sama Tuhan kan. Kayak tahajud. Wa minal laili fatahajat bihi katanya kan. Nafila talaka asa ayat asaka rebuka maqam mahmuda. Itu Tuhan yang nyuruh tuh. Artinya Nah, pada malam hari hendaklah engkau bertahajud. Nah, sebagai tambahan bagi engkau. Mudah-mudahan engkau mendapat tempat yang terpuji. Diangkatkan sama Tuhan. diangkat Ah. yang terpuji. Itu yang tadi tuh. Nah, tuh. Lebih bagus lagi tempat kita. Lebih bagus lagi kehidupan kita. Iya. Di situ kuncinya semua tuh. Kadang udah capek beramal kan, enggak juga kan ketemu yang disampaikan guru itu kan. Di sini ini penting tahajud itu. Tahajud itulah solusi itu. Solusi untuk Mendapatkan hal yang batin tuh. mendapatkan hal batin itu terangkat ke tempat yang lebih terpuji kan gitu. Iya, kan batin tuh terpuji itu. Diangkat oleh Allah ya. Iya, maksud saya kan biar jangan cerita aja didengar kan, biar betul-betul sesuai yang diceritakan orang tuh ya dengan yang kita amalkan. Kalau nggak sesuai itu solusi itu tahajud itu. Jadi rajin bertahajud. Allah. Jadi yang lain itu kan ada lagi kan banyak tuh. Lagi kira-kira. Jadi berupa pengajian kita pada malam hari ini, sebagaimana yang dipesankan Nabi kita, marilah kita sama-sama bergembira dengan sempurna gembira kan, mengamalkan ibadah puasa kan, dengan bermodalkan batinnya kan. Jadi untuk itu dengan adanya batin yang diajarkan sama Nabi kita itu kan, itulah modal kita di dalam menjalankan amal ibadah bulan puasa itu, baik pun sholat, tarawih, tadarus kan, pakailah batin yang diajarkan Nabi kita itu. Dan yang di sini juga kita harapkan kepada Allah Ta'ala kan, agar menghidayakan ke dalam hati semua umat Islam itu kan, agar ikhlas melaksanakan puasa selama 1 bulan Ramadan ini kan. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk seterusnya kalau ada yang mau tanya, kira-kira saya masih beri kesempatan untuk bertanya. Ya, satu pertanyaan lagi, Pak Guru, mohon penjelasannya tentang 1 Syawal itu adalah Idul Fitri dikenal kan? Iya. Kembali ke fitrah. Iya. Pertanyaan saya, apakah orang-orang yang telah mendapatkan derajat kembali ke fitrah itu merasakan dirinya itu sudah kembali ke fitrah? Itu aja Pak. Ya, itu kembali pribadi masing-masing kan, masalah rasa itu kan. Yang jelas selama bulan Ramadan itu dia patuhi kan aturan-aturannya kan. Sholatnya biarpun awam ataupun hakikatnya kan, itu udah dipastikan fitri. 1 Syawal itu udah pasti fitri orang itu. Itu tergantung rasanya, itu tergantung pribadi lagi itu. Dengan catatan patuhilah peraturan-peraturan yang ada kan, selama bulan Ramadan itu. Ada yang lain lagi? Terima kasih Pak. Kalau nggak ada yang lain lagi, cuma itu saya rasa ya kan, sedikit penyampaian tentang gembira menyambut datangnya bulan Ramadan itu kan. Intinya itulah, kalau beramal ibadah kita kan udah ada modal batin kita. Nah itu intinya nih.
untuk mengurangi yang membatalkan puasa kita nanti. Nah, jadi kaji ya amal ibadah yang diajarkan Nabi tadi itu bukan untuk Ramadan aja, untuk seumur hidup. Untuk seumur hidup. Nah, jadi itulah dulu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang di mana kelemahan saya dalam penyampaiannya kan. Saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.